Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan GBI Sole Ali. Shalom. Kita bersyukur kita boleh bertemu di pagi hari ini. Meskipun di hari Minggu ini kita tidak bertatap muka, tetapi kita percaya kita bisa bertemu dalam doa, di dalam kasih kepada Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan dalam hidup kita, yang menjadi kekuatan baru bagi setiap kita di dalam menjalani sepanjang minggu yang akan kita lalui ke depan ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan Tuhan yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, di hari Minggu ini kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Meskipun di sekitar kami ya Tuhan ada ketakutan yang kami dengar ya Tuhan, yang kami boleh lihat. Namun satu hal yang kami percaya, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai, melindungi kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau yang membuka setiap hati kami, supaya benih kebenaran firman yang diperdengarkan bagi kami pagi hari ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan rohani bagi setiap jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya di pagi hari ini, sebelumnya kita naikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan selamanya. Semula Kau tetapkan hidupku denganmu dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah, rancangan indah Kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Hari yang begitu indah karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang selalu ada tak kala kami berseru, Allah yang selalu ada tak kala kami memanggil nama-Mu. Tuhan, pagi hari ini biar Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan
diperdengarkan. Biar Tuhan masuk dalam hati Amin. kami. Biar Tuhan bertumbuh dan Ya. berbuah-buah dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan situasi yang seperti ini Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi Haleluya. pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengar program ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, juga Kau urapi setiap orang jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Shalom. jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini berbahagia sekali kita dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi penuntun setiap kita di tengah-tengah keadaan, situasi, kondisi yang mungkin membuat banyak orang khawatir. Sesungguhnya firman Tuhan inilah yang selalu membuat kita tetap kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat-saat seperti ini sesungguhnya kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk kita lebih dekat lagi bersekutu dengan Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, kalau kebenaran firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buka hati. Ya, jangan keraskan hati kita pada kesempatan pagi hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita pada kesempatan pagi hari di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Ayat ini mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul memahami jalan-jalannya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bila kita membaca ayat tadi, kita renungkan setiap kata, dikatakan Dialah Allah, jalannya sempurna adanya. Jalan Tuhan itu sempurna, dikatakan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus? Artinya di saat-saat seperti ini, Yesuslah jawaban setiap masalah kita. Di dalam Yesuslah semua Tuhan sanggup untuk menjawab setiap masalah yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu mari malam pada kesempatan pagi hari ini kita fokus pada kebenaran firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dengan membuka hati. Walau mungkin kita dipisahkan dengan jarak, tapi saya percaya, saya yakin ya, ketika kita membuka hati buat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kuasa Tuhan yang sempurna akan melawan setiap kita, dan tidak mustahil mujizat Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 17, di situ dikatakan Tuhan menopang orang-orang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat, mungkin kita memperhatikan hari-hari ini ada banyak orang yang dilingkupi dengan ketakutan. Ada banyak orang yang dilingkupi dengan kekhawatiran. Ada banyak orang yang dilingkupi dengan rasa kegelisahan. Tetapi firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 17, Tuhan menopang orang-orang benar. Kita percaya, kita yakin
Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi setiap janjinya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa tidak ada satu hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi di dalam dunia ini, di luar kendali Tuhan. Kita percaya di balik apapun yang terjadi, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti mendengar apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini saya menghimbau, mengajak buat setiap kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33, di situ dikatakan bahwa sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya. Terkadang kita bertanya, mungkin Tuhan, mengapa semua ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, mengapa semua harus aku alami? Tuhan, mengapa hal ini harus terjadi? Ada banyak hal yang mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita. Ada banyak hal mungkin yang kita tidak mengerti apa yang harus kita jalani. Apa yang harus kita jalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, walau terkadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan, tapi kita harus percaya seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa jalannya Tuhan itu sempurna adanya. Ya, jalan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang tidak baik buat setiap orang yang percaya kepadanya, tapi rancangan Tuhan itu indah adanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapatkan sebuah lagu yang begitu indah, yang menguatkan, yang sungguh sangat menguatkan dalam kehidupan saya. Mengapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus? Karena lirik lagu ini memang benar adanya. Kita tidak mengerti apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lewati. Kita tidak tahu, tapi kita percaya. Kalau kita percaya jalan Tuhan itu luar biasa adanya. Saya mau naikkan satu pujian ini, lirik ini, satu lirik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Bagaimana pujian ini begitu menguatkan saya. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi biaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mengerti. Tapi pujian ini mengatakan, tanpa kita banyak bertanya, Tuhan mengapa? Karena kita tahu jalan Tuhan adalah sempurna adanya. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jalan Tuhan sempurna adanya. Oleh sebab itu, apa yang membuat kita takut? Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur pasal yang ke-23 ayat pertama sampai ke-6, saya bacakan buat setiap kita pada kesempatan pagi hari ini. Dikatakan, judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat-ayat ini dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ke 6 ini sungguh menguatkan kita di tengah-tengah situasi keadaan yang mungkin tidak menentu saat ini. Pengalaman Daud bagaimana dia diperhadapkan pada situasi yang cukup sulit, yang berat pada saat itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Daud tidak takut. Dia tidak takut karena dia tahu ada Allah yang selalu bersama dengan dia. Yang saya mau tekankan pada kesempatan pagi hari ini dalam ayat yang keempat dalam Mazmur pasal 23 ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ayat 4 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Ya, oleh sebab itu mari kita buka hati kita. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita pahami, kita resapi dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ayat 1 sampai ayat 3 kalau kita baca dalam Mazmur ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan kepada Daud. Ya, Tuhan memelihara Daud di tengah kesesakan, di tengah persoalan dihadapi. Lalu ayat 4 tadi kita baca itu berbicara tentang perlindungan Tuhan terhadap Daud. Ada perlindungan Allah di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lalu ayat yang kelima, ayat yang keenam itu berbicara tentang bagaimana persekutuan Daud dengan Tuhan. Bagaimana Daud tetap teguh memegang janji Tuhan. Bagaimana Daud tetap bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang menghimpit kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini yang indah ini, kita boleh mengerti, kita boleh memahami, kita boleh tahu bahwa rencana Tuhan buat setiap kita itu indah adanya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di saat-saat seperti ini kita percaya, kita yakin dengan iman bahwa ada perlindungan Tuhan dalam setiap orang percaya. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan izinkan banyak hal terjadi ya dalam kehidupan kita. Hal yang patut kita ketahui adalah itu adalah salah satu cara Tuhan agar apa Bapak Ibu? Agar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan manusia. Kita akan kecewa saat-saat yang seperti ini. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Andalkan Tuhan. Andalkan Yesus. Berseru kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, hal yang kedua adalah kita harus tahu bahwa ini adalah cara Tuhan agar kita itu bisa menjadi berkat. Di tengah-tengah keadaan seperti ini kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya melihat banyak status-status dalam media sosial yang begitu banyak menceritakan tentang keadaan saat ini. Ya, virus corona di mana-mana orang posting, orang share. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya katakan, saya bertanya, apakah hal itu memberkati buat setiap orang yang melihat? Bukankah lebih baik kalau kita men-share hal-hal yang positif,
Kebenaran firman Tuhan itu yang memberkati, yang menguatkan, meneguhkan. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini, pagi ini, saya menghimbau, mari kita share hal-hal yang menguatkan iman kita. Mari kita posting hal-hal yang meneguhkan iman kita, bukan hal-hal yang menakutkan kita, bukan hal-hal yang membuat kita gelisah, bukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, tapi share-lah, postinglah kebenaran firman Tuhan. Ya, di posting di status WhatsApp kebenaran firman Tuhan, posting di status di IG, di Facebook, di mana saja kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Bukankah itu menjadi berkat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Bukankah itu menguatkan daripada kita memposting hal-hal yang tidak baik, yang tidak menguatkan, yang sungguh menakutkan, mengkhawatirkan? Menjadi berkat. Toh mungkin Bapak Ibu, dari postingan kita ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, membaca setiap ayat. Mungkin mereka tidak mengerti, tapi kita percaya kalau Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja luar biasa adanya. Bukankah itu kita dapat menjadi berkat di tengah keadaan seperti ini? Ya. Hal yang berikut ya Bapak Ibu, ya dari hal-hal yang terjadi ketika ini adalah cara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita melihat hal seperti ini, kita percaya Tuhan pasti punya rencana. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa buat bangsa kita, buat keluarga kita, buat keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jalan Soleh Ali ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap teguh dalam Tuhan, percaya dalam Tuhan. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan menyatakan mujizat yang luar biasa buat setiap kita. Lalu yang terakhir adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, itu adalah cara Tuhan agar kita semakin dekat dengan Dia. Ya, saat-saat seperti ini, inilah saat-saat kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kemana kita akan bersembunyi? Kemana kita akan berlari? Kemana kita akan bertanya selain kita datang kepada Tuhan, bersekutu di bawah kaki Tuhan? Mari kita dirikan mesbah keluarga di dalam setiap rumah tangga kita. Kita berdoa bersama keluarga. Kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan tolong kami Bapak. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini memberkati setiap kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan menutup dengan sebuah pujian yang tadi, lalu saya akan berdoa buat setiap kita pada pagi hari ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakku Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti Tuhan, Sering ku tak mengerti, kami terkadang tidak mengerti Tuhan. Kami tidak tahu Bapak, tapi kami percaya kami punya Allah. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau tetap percaya jejak-Mu Tuhan, jalan-Mu Tuhan sungguh sempurna adanya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sungguh sangat menguatkan kami, meneguhkan kami di saat-saat tidak ada kepastian, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan. Firman-Mu itulah Tuhan jawaban dari segala masalah kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu Tuhan, Gereja Betel Indonesia, jemaat soleh ahli ini Tuhan. Tuhan yang melawat mereka satu persatu, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, lawatan-Mu luar biasa dalam hidup mereka. Mereka yang berada dalam kesesakan, mereka yang berada dalam beban berat. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang selalu ada buat mereka. Terima kasih Bapa. Tak kala jemaat-Mu dalam keadaan sakit, pagi hari ini Tuhan lawat mereka. Kesembuhan yang luar biasa Kau berikan buat mereka. Tuhan, Engkaulah jawaban dalam hidup mereka. Tak kala jemaat-Mu mengalami kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, Tuhan, Engkaulah yang menghibur mereka, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biar Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kiranya berkat, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah turun buat setiap kita. Penghiburan daripada Allah Roh Kudus ada buat setiap kita. Setiap kita pagi hari ini boleh mengawali setiap hari dengan berkat, penyertaan, pimpinan, pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.